Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, ada 4 penyakit yang seharusnya kita hindari khususnya di bulan Ramadan ini sebagaimana yang tercantum di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'thami wal maghrabi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit malas, dari penyakit pikun, dari penyakit banyak dosa, dan dari penyakit banyak hutang. Yang pertama adalah dari penyakit malas. Malas ini merupakan salah satu yang diidentikan dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu seringkali memiliki sifat malas, sebagaimana yang disabdakan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, padahal Allah justru yang membuat tipu daya kepada mereka. Idza qamu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka orang-orang munafik itu berdiri untuk menjalankan sholat, mereka mendirikan sholat dengan rasa malas. Yura'unan nasa, dan mendirikan sholat supaya dilihat oleh orang karena riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mungkin di 10 hari yang kedua ini kita mulai terjangkiti rasa malas. Mulai dari mungkin sholat tarawihnya tidak sesemangat yang di awal, baca Al-Qur'annya tidak serajin yang di awal. Maka ini perlu kita hindari bersama. Dan orang malas itu biasanya suka sekali tidur. Kalau kita sehari itu hitungannya tidurnya 8 jam, maka kalau kemudian 1 bulan 8 dikali 30 hari sama dengan kita tidur 240 jam. 240 jam itu kalau kita konversikan ke hari itu sama dengan 10 hari. Maka setahun kita itu tidur 2880 jam, atau sama dengan 240 jam kali 12 bulan. Atau kalau kita konversikan ke hari, maka sama dengan tidur 120 hari dalam 1 tahun dengan durasi 8 jam. Jika usia kita 60 tahun, maka waktu yang kita habiskan untuk tidur saja dengan durasi 8 jam itu adalah 7.200 hari atau 20 tahun. Berarti 40 tahun itu kita hidup, 20 tahun kita itu tidur. Ini masih orang yang normal. Kalau ada orang yang hobinya tidur, berarti mungkin separuh hidupnya itu adalah untuk tidur. Kemudian penyakit yang kedua adalah penyakit pikun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Sungguhnya Allah yang menciptakan kamu dan mewafatkan kamu. Wa minkum man yuraddu ila ardalil umur, dan sebagian daripada kita ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Menurut para mufassir, ardalil umur ini adalah pikun. Likai la ya'lam ba'da ilmin syai'a, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahui. Innallaha alimun qadir. Sungguhnya Allah mengetahui lagi maha kuasa. Mungkin di antara kita yang sudah usia kadang lupa. Barusan saja sholat asar, gitu nanti sholat asar lagi. Atau kemudian lupa menaruh kacamata. Kacamata saya di mana? Kacamatanya di atas kepalanya. Peci saya di mana loh? Pecinya lagi dipakai. Itu kalau orang sudah usia itu sudah wajar. Tapi kadang ada yang masih muda usia 30 tahun itu pikunan, lupa. Maka di antara untuk menjauhkan penyakit pikun adalah kebiasaan untuk menghafal Al-Qur'an. Karena kalau pikiran itu tidak sering diasah, maka ya cepat tumpul. Kalau cepat tumpul, ya cepat pikun. Maka seringkali dibuat untuk menghafal Al-Quran, memikirkan, berpikir kritis, sehingga pemikiran ini tidak tumpul. Kemudian yang ketiga adalah penyakit banyak dosa. Nah, ini yang perlu sangat kita hindari. Karena banyaknya dosa itu yang seringkali menghalang-halangi kehidupan kita, mempersulit hidup kita. Ada orang itu yang lama tidak nikah-nikah. Ada orang itu yang lama tidak kunjung dikaruniai anak. Ada orang itu yang lama tidak naik karir-karirnya. Ada orang yang lama dirundung kemiskinan, penuh dengan permasalahan. Itu kita introspeksi diri, bisa jadi kita ini banyak dosa. Beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan di bulan puasa waktu yang paling baik untuk meminta ampun kepada Allah adalah di waktu sahur. Dan yang terakhir adalah penyakit banyak hutang. Banyaknya hutang itu bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama, banyak hutang karena kebangkrutan. Karena misalkan ada orang yang berdagang kemudian tidak ada yang beli, atau kemudian karena sebuah musibah sehingga kemudian dia bangkrut, akhirnya banyak hutang. Tapi ada juga yang orang banyak hutang itu karena pola hidup yang tidak cerdas. Selalu membeli barang atau sesuatu yang konsumtif, selalu mengikuti tren dan mode. Kalau lagi HP-nya lagi modelnya ganti, ikut ganti. Kalau mobilnya lagi keluar baru, ikut ganti baru. Selalu diikuti. Maka kalau gaji sebesar apapun, untuk memenuhi gaya hidup itu tidak akan pernah cukup. Tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup, insya Allah akan cukup. Maka kita selalu berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ini agar terhindar dari rasa malas dan banyak hutang. Sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.